Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis memori pada komputer. Sebelum masuk dalam pembahasan, perkenalkan nama saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 2205121408. Saya dari kelas Sistem Informasi 2022A. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu pengertian memori. Memori adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data, program, dan lainnya yang bersifat sementara maupun permanen. Nah, memori ini merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Memori berada pada CPU yang menjadi komponen penting pada komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor, semuanya akan disimpan pada memori. Nah, data-data yang bersifat sementara ini akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Selanjutnya masuk pada fungsi memori. Secara garis besar, memori berfungsi untuk menyimpan data. Namun, memori juga berfungsi untuk yang pertama, menyimpan data dari perangkat input dan dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Kemudian, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima, membackup data. Dan yang terakhir yaitu menyimpan data multimedia. Berdasarkan fungsinya, memori dibagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, memori internal adalah memori yang dapat diproses secara langsung oleh prosesor. Memori internal berfungsi untuk mengingat riwayat atau histori program atau data yang digunakan selama perangkat beroperasi. Selain itu, memori internal juga berguna untuk menyimpan operating system atau OS ke dalam perangkat sebagai pinjaman memori saat menjalankan aplikasi atau software. Kemudian, memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Nah, selain itu, fungsi dari memori eksternal adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Selanjutnya, kita masuk pada jenis-jenis memori. Memori komputer, jika dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasi, ada 4 jenis, yaitu memori primer, memori sekunder, memori cache, dan memori register. Kita masuk yang pertama, yaitu memori primer. Memori primer adalah memori inti dari sistem komputer, tempat data dan informasi disimpan. Eksekusi data dari memori primer lebih cepat karena memiliki cache atau memori register yang memberikan respon lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada RAM dan yang kedua ada ROM. Kita masuk pada pembahasan antara RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. RAM bersifat volatil, yang artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, maka informasi yang tersimpan di RAM akan hilang. Semua data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat. Nah, RAM ini terdiri dari dua jenis, yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory dan SRAM atau Static Random Access Memory. Yang pertama kita bahas yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Dynamic Random Access Memory digunakan untuk penyimpanan dinamis data dalam RAM. Setiap sel membawa informasi 1 bit. Sel terdiri dari kapasitor dan transistor. Ukuran kapasitor dan transistor sangatlah kecil, sehingga membutuhkan jutaan untuk disimpan dalam satu chip. DRAM ini mampu merancang kode atau database secara sederhana dengan kecepatan membaca data mencapai 4,7 MHz sampai dengan 40 MHz. Selanjutnya ada SRAM, yaitu Static Random Access Memory. Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori, yang artinya
Penyimpanan data di SRAM tetap aktif selama sistem komputer memiliki daya. Namun, data akan hilang di SRAM saat terjadi kegagalan daya. Selanjutnya kita masuk untuk membahas ROM atau Read Only Memory. ROM hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang tersimpan, tetapi kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun. ROM berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau memboot komputer. ROM bersifat non-volatil, yang artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. Nah, pada ROM terdapat banyak jenisnya. Yang pertama ada MROM atau Mass Read Only Memory. MROM adalah jenis memori di mana program dan instruksi disimpan pada saat pembuatan oleh pabrik. Jadi, memori diprogram selama proses pembuatan dan tidak dapat dimodifikasi, diprogram ulang atau dihapus. Yang kedua ada PROM atau Programmable Read Only Memory, yaitu jenis ROM digital, di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan pemrogram PROM atau PROM khusus atau perangkat burning PROM atau PROM. Selanjutnya ada Erasable and Programmable Read Only Memory, yaitu jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatil yang menyimpan data saat tidak ada satu daya dan juga dapat menyimpan data selama minimal 10 hingga 20 tahun. Selanjutnya ada Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory, yaitu ROM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik, tegangan tinggi, dan memprogramnya kembali. EEPROM merupakan memori non-volatil yang datanya tidak dapat dihapus atau hilang. Waktu aksesnya antara 45 dan 200 nanodetik. Selanjutnya ada Flash ROM. Flash memory atau Flash ROM adalah chip memori penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut dengan blok atau sektor. Flash memory adalah bentuk EEPROM dari memori komputer dan isi atau data tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Waktu akses dari flash ROM ini yaitu sekitar 45 hingga 90 nanodetik. Setelah membahas tentang memori primer, selanjutnya kita akan membahas tentang memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang terdiri dari hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Sebagai gantinya, data memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM atau Random Access Memory dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data. Nah, gambar-gambar di bawah ini adalah contoh-contoh dari memori sekunder yang dimana yang pertama itu adalah gambar hard disk dan yang kedua adalah gambar disket, yang ketiga adalah gambar CD, dan yang keempat adalah gambar DVD. Kita akan bahas satu persatu dari 4 gambar ini. Yang pertama ada hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat disk non-volatil yang secara permanen menyimpan data, program, dan file dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Nah, hard disk ini
mempunyai kecepatan rata-rata 60 megabyte per second atau 60 megabyte per detiknya. Selanjutnya yang kedua adalah disket. Nah, disket adalah jenis perangkat penyimpanan portable yang hanya dapat menyimpan data hingga 1,44 MB saja. Disket ini mempunyai ruang yang sangat kecil, yaitu hanya 1,44 MB atau megabyte. Nah, karena sebagian besar program berukuran lebih besar, maka diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Lalu, untuk melakukan pembacaan data, program, atau lain-lainnya di dalam disket harus dimasukkan ke dalam sebuah drive yang berfungsi untuk memutar disket dengan kecepatan sekitar 360 hingga 500 rpm. Kita masuk pada contoh memori sekunder yang ketiga, yaitu CD atau compact disc. CD atau compact disc adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file, OS, file backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. Nah, CD ini dapat menyimpan data yang berukuran 783 MB. CD ini menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data dari CD dengan kecepatan 150 KB per detik. Lalu ada contoh memori sekunder yang keempat, yaitu DVD atau Digital Video Display. DVD atau Digital Video Display adalah perangkat penyimpanan yang memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar. Kapasitas penyimpanan data dalam DVD adalah 4,7 GB hingga 17 GB dengan kecepatan 1,4 MB per detik. Jadi, DVD ini lebih dapat menyimpan lebih banyak data daripada CD karena kapasitas CD atau compact disc hanya 783 MB. Sedangkan kalau dari DVD, dia mampu menyimpan data sebesar 4,7 GB hingga 17 GB, yang mana artinya DVD ini lebih unggul daripada CD. Jenis memori selanjutnya yaitu memori cache. Memori cache adalah ruang penyimpanan sementara untuk menyimpan data akses instan yang digunakan oleh prosesor. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja dari CPU. Nah, memori cache ini mampu menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Memori cache ini memastikan bahwa data harus tersedia secara instan untuk CPU setiap kali CPU membutuhkan data ini. Dengan kata lain, jika CPU menemukan data atau instruksi yang diperlukan berada di dalam cache memori, ia tidak perlu mengakses memori utama atau RAM. Jadi, memori cache ini sangat berguna karena kinerjanya yang sangat tinggi. Ia mampu bergerak lebih cepat untuk mengakses data yang diperlukan oleh CPU. Jadi, memori cache ini memudahkan CPU, sehingga ia tak perlu lagi harus mencari data melalui memori utama atau RAM atau random access memory, karena ia sudah langsung menemukan datanya melalui memori cache tersebut. Dan untuk jenis memori yang terakhir yaitu memori register. Memori register adalah salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari prosesor komputer. Nah, memori register ini dapat menyimpan instruksi, alamat penyimpanan, atau jenis data apapun seperti urutan bit atau karakter individual. Memori register digunakan sebagai unit memori yang dengan cepat menerima, menyimpan, dan mentransfer data dan instruksi yang sedang digunakan segera oleh CPU. Berbagai jenis register pada komputer dirancang dengan tujuan yang berbeda-beda. Jadi, memori register ini hampir sama seperti memori cache, di mana ia
mampu menyimpan instruksi, alamat penyimpanan, atau jenis apapun dengan cepat. Sehingga ia tak perlu lagi mencari data melalui memori utama atau RAM. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.